Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Alhamdulillah pada hari ini kita bertemu lagi bersama saya Ustadz Arif dalam pembelajaran fikih bab 1 mengenai zakat fitrah. Hayya bina nabda darsana bi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama akan kita pelajari adalah mengenai pengertian zakat fitrah. Apakah yang dimaksud dengan zakat? Ya, terlebih dahulu kita akan berbicara mengenai zakat. Nah, kalian tentu akan bertanya, zakat itu apa sih? Nah, di sini Ustadz akan menjelaskan pengertian zakat secara bahasa dan juga secara istilah. Secara bahasa, zakat berasal dari bahasa Arab zaka, yuzaki, zakatan, yang artinya tumbuh, suci, atau berkah. Kemudian, pengertian zakat secara istilah adalah pemberian harta dengan kadar tertentu kepada yang berhak menerima. Nah, jadi nanti kalian akan mempelajari juga siapa-siapa yang akan berhak menerima zakat. Untuk selanjutnya, kita akan mempelajari mengenai zakat fitrah. Secara bahasa, artinya zakat yang wajib dikeluarkan pada hari raya Idul Fitri. Sedangkan menurut istilah, zakat fitrah yaitu zakat terhadap jiwa yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim untuk membersihkan dirinya. Selanjutnya, mengenai hukum mengeluarkan zakat fitrah. Mengeluarkan zakat fitrah hukumnya wajib ain. Artinya, setiap orang yang masih hidup diwajibkan untuk mengeluarkan atau membayar zakat fitrah. Ya, jadi baik laki-laki, perempuan, besar, kecil, merdeka, atau hamba sahaya semuanya diwajibkan membayar zakat fitrah. Merdeka artinya adalah orang yang tidak terikat dengan orang lain, ya. Sedangkan kebalikannya adalah hamba sahaya yaitu budak. Pada zaman dahulu disebut dengan budak, ya. Nah, selanjutnya kapan sih kita diharuskan mengeluarkan zakat fitrah? Waktu pembayaran zakat fitrah adalah mulai dari awal bulan Ramadan sampai sebelum sholat Idul Fitri dimulai. Jadi waktunya sangat panjang. Ketika masuk tanggal 1 pada bulan Ramadan, kita sudah bisa untuk membayar zakat fitrah. Dan diakhiri ketika sebelum kita melaksanakan sholat Idul Fitri. Nah, pada bagian ini Ustadz akan menjelaskan mustahik zakat fitrah yang tadi di depan sudah ada pada bagian pengertian secara istilah bahwa zakat itu diberikan pada orang yang berhak menerima. Mustahik artinya orang yang berhak menerima. Ya, ada 8 golongan yang disebut 8 asnaf. Yang pertama adalah orang fakir, yaitu orang yang tidak mempunyai harta dan tidak mempunyai usaha sama sekali. Yang kedua, orang miskin. Artinya, orang yang mempunyai usaha atau harta tetapi tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari. Yang ketiga, amil zakat, yaitu orang yang mengurusi zakat atau disebut panitia zakat. Yang keempat, mu'alaf, yaitu orang yang baru masuk Islam. Yang kelima, rikob, atau hamba sahaya. Yang keenam, ghorim, orang yang terlilit hutang. Yang ketujuh, pejuang fisabilillah. Contohnya adalah guru mengaji, ya, ustadz-ustadzah. Semuanya itu disebut pejuang fisabilillah. Yang kedelapan adalah ibnu sabil.
Selanjutnya mengenai ketentuan zakat fitrah. Ya, pada halaman ini kita mempelajari mengenai besaran yang dikeluarkan pada zakat fitrah. Ukuran mengeluarkan zakat fitrah adalah 1 syok atau setara dengan 1 gantang kurma atau gandum pada ukuran di negara Arab. Sedangkan di negara Indonesia, 1 syok itu diperkirakan kurang lebih 2,5 sampai 3 kilogram makanan pokok. Ya, jadi di Indonesia makanan pokoknya beras, kita mengeluarkan berupa beras. Kalau makanan pokoknya gandum, bisa mengeluarkan berupa gandum. Begitu juga kalau jagung, bisa juga dikeluarkan zakat fitrahnya berupa jagung. Ya. Zakat fitrah dibayarkan berupa yang pertama, bahan makanan pokok seperti beras, gandum, jagung, sagu. Yang kedua berupa uang sebagai pengganti harga bahan makanan pokok tersebut. Nah, yang terakhir adalah hikmah dengan adanya zakat fitrah. Kenapa ya agama Islam itu menganjurkan umatnya untuk mengeluarkan zakat fitrah? Ini ada tujuan dan manfaatnya. Yang pertama, jaminan masuk surga. Ini jelas sudah dijamin oleh Allah dalam Al-Quran juga ya. Orang yang bayar zakat fitrah itu nanti akan, insya Allah akan dijamin masuk surga. Yang kedua, harta kita menjadi barokah ya. Jadi setiap harta yang kita keluarkan atau makanan pokok yang kita keluarkan nanti akan menjadi barokah untuk kita. Yang ketiga, diampuni dosa-dosanya. Yang keempat, mendapat pahala terbaik dari sisi Allah. Yang kelima, mendapatkan petunjuk dan hidayah. Yang keenam, menenangkan hati. Yang ketujuh, menyempurnakan iman kita, ya. Dan yang terakhir, menjaga keseimbangan antara si kaya dan si miskin. Karena biasanya dalam zakat fitrah kita mengeluarkan harta kita, sehingga orang yang termasuk 8 golongan tadi bisa menerima zakat kita, sehingga terjadi keseimbangan antara orang yang kaya dengan orang yang miskin. Sekian penjelasan dari Ustadz Arif pada mata pelajaran fikih ini. Apabila ada kurangnya, Ustadz Arif mohon maaf dan semoga bisa bermanfaat bagi anak-anak semuanya. Hayya bina nahtatim darsana biqiraatil hamdalah wa kafaratil majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.